Selamat siang teman-teman. Di sini saya Gusniarti Simanjuntak dan Putri Ovani Simamora akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat MPMBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disebut juga dengan MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, di sini ada tujuan MPMBS. Yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber yang tersedia. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga itu, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan yang keempat itu, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Dan yang kelima ini, menyosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, khususnya kepada lembaga pendidikan dan masyarakat. Di sini juga terdapat manfaat MPMBS. Yang pertama itu memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. Dan yang kedua itu memberikan peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. Dan yang keempat itu, mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. Dan yang kelima itu, menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah. Dan yang terakhir itu meningkatkan motivasi guru dan pengembangan kepemimpinan baru di semua level. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ovani. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip MPMBS. Yang pertama itu prinsip MPMBS komitmen di mana kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menyelenggarakan semua warga sekolah. Yang kedua, kesiapan. Kesiapan ini semua warga sekolah harus siap secara fisik maupun mental. Yang ketiga, ada keterlibatan, di mana pendidikan yang efektif itu melibatkan semua pihak dalam mendidik anak, baik itu masyarakat maupun warga sekolah yang terdiri dari guru, kemudian ada kepala sekolah dan staf-staf dalam sekolah. Kemudian ada kelembagaan. Kelembagaan ini sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Yang kelima ada keputusan. Keputusan ini segala keputusan yang dibuat di sekolah itu merupakan hasil dari pihak-pihak yang benar mengerti tentang sebuah arti pendidikan. Yang keenam ada kesadaran. Kesadaran ini guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum. Yang ketujuh kemandirian. Kemandirian ini sekolah harus diberi otonom sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana sendiri. Yang kedelapan ada ketahanan. Ketahanan ini perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholder sekolah.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan diterapkannya MPMBS. Ada beberapa alasan mengapa wajib diterapkan adanya MPMBS. Yang pertama itu, dengan diterapkan MPMBS akan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Maka sekolah akan lebih inisiatif atau kreatif dalam meningkatkan yang namanya mutu pendidikan atau mutu sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya, dengan adanya MPMBS ini, dia akan memberikan fleksibilitas atau keluasan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Maka sekolah akan lebih luas dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah. Alasan yang ketiga itu, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sendiri, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Alasan yang keempat itu, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam kebutuhan input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Alasan yang selanjutnya itu, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya sendiri. Nah, alasan selanjutnya itu adalah penggunaan, di mana sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol langsung oleh masyarakat setempat. Alasan selanjutnya itu keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang lebih sehat. Lalu, alasan diterapkan MPMBS selanjutnya itu, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah dapat berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang lebih direncanakan. Alasan selanjutnya adalah sekolah dapat melakukan persaingan yang lebih sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikannya melalui upaya-upaya inovatif dan kreatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Alasan diterapkannya MPMBS yang terakhir itu adalah sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat. Nah, berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber bacaan yang kami ambil untuk pembuatan PPT ini. Demikian presentasi dari saya dan Gusniarti. Terima kasih.